Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya seperti set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bermacam-macam jenis data, misalnya bilangan dan karakter. Aritmetika yang digunakan, teknik penyelamatan, dan mekanisme I/O atau input dan output. Next, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah rancangan komputer yang menggunakan memori tunggal untuk menyimpan data dan instruksi. Arsitektur ini digunakan oleh John von Neumann pada pertengahan 1940-an. Jadi arsitektur ini digunakan sebagian besar komputer saat ini. Selanjutnya yaitu gambaran dari arsitekturnya. Bagian arsitektur komputer. ALU atau Arithmetic Logic Unit ialah merupakan bagian dari mikroprosesor, fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Contohnya seperti operasi hitungan aritmetika ialah penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Yang kedua yaitu control unit, ialah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Dan yang ketiga, memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan dalam memori. Dan yang keempat, input dan output, atau bisa disebut juga I/O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output ialah data yang dikirimkan sistem. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Organisasi komputer. Yang pertama, sinyal kontrol. Ialah sinyal listrik yang digunakan untuk prosesor untuk mengatur dan mengordinasikan kerja sebagai komponen dalam komputer, seperti memori, perangkat input dan output, dan unit pemrosesan lainnya. Sinyal ini memastikan bahwa instruksi dieksekusi dengan benar dan data dikirim ke tempat yang tepat. Dan yang kedua itu Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU. Adalah komponen utama komputer yang bertugas menjalankan instruksi dari perangkat lunak, biasa disebut software, dan mengontrol operasi sistem komputer. CPU sering disebut juga sebagai otak komputer, ya karena bertanggung jawab atas sebagian besar pemrosesan data dan instruksi. Dan yang ketiga yaitu interface komputer, ialah mekanisme yang memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen dalam sistem komputer, baik perangkat keras yaitu hardware maupun perangkat lunak software. Interface ini memastikan data dapat berpindah dengan benar dari satu bagian ke bagian lainnya. Dan yang terakhir ialah peripheral, ialah perangkat tambahan yang dihubungkan ke komputer untuk memperluas fungsionalitasnya. Itu mungkin saja dari saya pembahasan tentang arsitektur komputer dan organisasi komputer. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi ialah arsitektur komputer menentukan cara kerja komputer, sedangkan organisasi komputer menentukan bagaimana komputer dibangun. Jadi keduanya itu saling terkait dalam membangun sistem komputer yang optimal untuk berbagai kebutuhan. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.